Kalau dia mulai kabur. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Yasmin yang sudah bersedia mengikuti sebuah ini. Nah, kalau boleh ketahui adik-adik ini dari Yasmin saya sekolahnya kalau di rumah sama kalian. Main enggak? Jarang. Oke. Kalau misalnya di kamar nih, sampai sebelumnya apa pernah mengikuti sekolah? Belum. Jadi ini yang kembali. Jadi mungkin masih belum mau ya, masih biar jelas dulu ya. Jadi sesi konseling ini itu merupakan bentuk pelayanan di mana saya menjadi konselor dan sebagai klien saya. Nah di sini nantinya saya akan membantu untuk mengupasan apa yang menjadi beban dari sendiri ini. Nah sebelumnya saya bilang dari sana dulu. Nah di dalam sesi konseling ini itu ada beberapa asas. Yang pertama ada asas kehasilan, di mana ketika nantinya sendiri itu tak saya nggak akan mungkin meninggal dari kecuali dari ibu dari ibunya sendiri. Contohnya boleh nih dikasih tahu ke orang tua dan kayak gini. Ada nggak orang yang boleh tahu cerita ini selain kayak ada. Nah, yang kedua ada asas keterbukaan. Jadi di sini saya harap Yasmin itu bisa cerita betul takut keunggaran kan tadi juga dibahas ya ada kesalahan. Jadi saya harap Yasmin bisa terbuka. Dan yang terakhir ada asas kesetaraan. Maksud dari asas kesetaraan ini itu Yasmin untuk mengikuti sistem itu secara sukarelawan atau instan. Nah, kalau boleh tahu dipaksa nggak gitu? Enggak, jadi langsung mau ya. Oke. Nah, proses konseling ini berjalan sekitar 40 sampai 40 menit mungkin kalau tidak. Nah, dan juga di sini itu akan ada pendekatan seperti pembentuk terapi. Pembentuk itu pendekatan itu seperti kayak antara kehilangan semua satu lakukan sendiri. Nah, kalau boleh tahu nih, kalau boleh tahu apa yang membuat Yasmin itu
sosial sekolah gitu kan. Mungkin bicaranya ke ya berbeda ya apa sih namanya ya berbeda bicara terima kasih ya ini sudah menjadi awalnya. Nah, mungkin ini akan menjadi masalah yang langkah awal tentunya. Nah, kalau boleh tahu yang menjadi tujuan apapun komunitas mau karena nih percaya diri ada perasaan takut pada orang lain gitu ya. Nah, tadi kan kamu sempat menyampaikan bahwa rasa belum mengenali kamu, kalau masih peduli sama diri kamu dan juga kamu pribadi overthinking itu sejak kelas SD. Nah, saya ingin tahu dari boleh kamu menceritakan bagaimana pola sedikit muncul, contohnya dalam situasi seperti apa? Kan kamu tadi bilang kamu sering selama sekolah sering membeli anak-anak, ada nggak perasaan itu muncul? Ya, tiba-tiba ngomong gitu, kenapa? Nah, mungkin situasinya ketika ada di kamar. Nah, pada saat kamu mikir itu, apa yang kamu rasakan? Situasinya pada saat kamu menjadi
dalam hal ini rasa yang banget nomor satu ada dua yang nomor itu rasa sendiri. Kan biasanya orang kalau merasa kayak itu seperti itu kan nggak mendadak ya. Kalau kamu selain saat di kamar di sekolah ada masuk yang sama persis kayak di dalam jadi rasa sedih situasinya belum datang. Pada saat itu apa yang kamu rasakan? Dan kayak nggak kelihatan sedihnya. Kemudian yang muncul pada saat itu masih sama. Dari pembinaan atau bergabung nih teman-teman supaya hilang. Oke, di sini kan ada dua situasi ya, yang pertama di tengah dan yang kedua kemudian di belakang. Nah, kalau boleh tahu nih dari dua ini karena emang sih kalau misalnya kemudian itu bawahnya kayak apa gitu kayak sedih ya kurang semangat ya gitu ya. Nah menurut kamu kali ini baik nggak? Enggak. Kamu mau beli atau mau beli aja? Oke. Nah, tadi barusan kan sudah ya belajar mengenai pola ini, situasi ini kan ini pola pertama dan ini pola kedua. Ini pertama kita tahu pertama, dan ini kita berusaha dan ini mengembangkan ini kedua. Oke. Dan tadi kamu tujuan positif itu supaya bisa mengenali diri sendiri dan bisa lebih percaya diri. Ya. Nah, kalau misalnya nih, misalnya aja ke kan kamu ini ada kami ini biasanya kamu mau berarti selain diri, selain cari kegiatan, apakah kamu pernah nggak ngomong itu dengan mata orang? Nah, yang menjadi apa namanya, yang menjadi target kamu itu kayak teman kamu itu gimana? Kalau dia gimana atau gimana? Nah, ketika kamu menggunakan
juga dengan tanaman itu atau malah menambahkan jadi mungkin merasa tidak tertolong mengenai itu. Nah, tadi kan ada ya kalau bilang pikiran negatif, aku sudah bentuk, ya. Nah, sekarang kita akan mencoba melakukan seperti ini. Jadi yang kita coba bayangkan kembali situasi di mana kemudian merasa sedih, merasa cemas, hewan ya nanti ketika saya bilang mempersiapkan latihan bahwa kamu nafas berpelan lalu kamu bisa mau pilih apa mau sampai apa atau mau gimana semuanya kalau kamu fokus ke diri kamu itu selalu kamu bayangkan ketika situasi sedih ini masalah itu ada dan ada depan sambil bilang apa aku tidak berhenti sampai kamu capek oke siap.
sebuah apa nih dari 1 sampai 10 kali. Kan tadi pada saat pernyataan tadi kamu sudah bisa 6. Nah, kita sudah mengganti ke yang positif, kamu harus bisa. Karena dalam pikiran itu, kalau kamu mikirin yang sedih-sedih otomatis kepikiran kamu itu juga akan mengenalkan. Nah, mulai dari dulu kamu harus belajar untuk berpikiran itu supaya kegiatan kamu yang kamu lakukan itu bersemangat untuk mengulanginya. Memang kalau misalnya ada masalah itu kita akan gampang untuk dirinya, apalagi kalau misalnya orangnya yang dia kan pasti banyak pikiran akan terus berpikir gitu ya tentang itu. Sekarang saya mohon dari kamu untuk belajar tanamkan dari sesuatu itu pernyataan yang positif. Jangan ini tanamkan dalam pikiran hati sendiri. Gak apa-apa kalau misalnya kamu mau ngerasain ini, tapi kamu itu sangat beruntung untuk diri sendiri. Oke, kamu lagi merasa nggak pede, kamu nggak pede, perkataan dari orang lain, kamu nggak perlu mikirin itu. Yang kamu perlu pikirin itu diri kamu bukan orang lain. Ya, benar? Oke, nah sekarang kamu tanya apa yang kamu lakukan? Kamu nanti akan pakai kejadian. Ada nggak alasannya yang pada saat itu kamu harus sendiri ya. Ini sebenarnya kalau kamu pikirkan itu kan misalkan kalau misalnya kamu merasa masalah dan itu berusaha mengambil apa lagi. Kalau misalnya saya itu mengambil sama mereka ya orang itu ini kemudian itu kamu sudah sendiri kalau merasa sakit ada di tubuh, kalau misalnya kamu ada di posisi kamu jangan takut, kamu coba deketin aja, coba deketin lagi. Kalau misalnya kamu aku punya kandungan ya, kamu jangan takut, sapa duluan. Karena kalau misalnya kamu sapa duluan itu belum tentu kamu salah, kan? Jadi kamu jangan takut untuk kalau misalnya ada teman-teman kamu yang ada di sana, kan berarti kamu salah.
situasi, kamu tuliskan situasinya pada saat dimana ada lagi tiga atau lagi sendiri semua, kamu tulisin di sini. Terus perasaan itu apa? Pikiran yang muncul ketika perasaan kebanyakan dan tindakan yang mungkin halusnya situasi dengan perasaan menyenangkan mana yang merupakan positif kalau misalnya kamu nulis di sini, jika kamu nulis kayak tadi ini situasi yang menjadikan perasaan yang tersebut oleh pikiran yang datang, maka tidak boleh untuk tindakannya itu menjadi diam. Nah, kan kamu nanti bisa nih, jika kamu berada di posisi ini, kamu coba tindakan tadi, kamu terus coba kata mendapat diri, kamu bosan dan mendapat pulang, supaya kamu nanti posisinya gampang lagi buat mengatasi. Kasih ada kebenaran yang bisa dibicarakan. Karena kalau misalnya kita punya sendiri, itu akan jadi sakit. Kalau misalnya kebenaran kita itu dari awal dari kebenaran. Kamu kan tadi mau ingin jadi kan? Kamu udah ada di level naik, dan tadinya kamu nggak berbicara nih, kamu bisa berani bicara untuk berani naik. Kalau misalnya udah berhasil nih, kamu jadi lebih baik, apa yang akan kamu lakukan? Oke, jadi kamu ingin membantu orangnya posisinya sama kayak kamu. Mungkin sudah cek dan juga sudah merasakan kebenaran di mana kita itu berada di pikiran yang negatif dan menjadikan posisi dengan cara